Di video kali ini gue mau bahas gimana pentingnya manasin mesin motor. Jadi buat kalian yang nonton video ini, gue harap kalian ngelakuin hal ini ya, supaya motor kalian tuh awet ke depannya. Kenapa sih alasannya harus dipanasin? Jadi di dalam mesin itu ada yang namanya oli mesinnya. Oli mesin ini dia punya sifat ya, jadi dia akan berubah kekentalannya di suhu panas. Jadi di suhu dingin dia kental, di suhu panas dia akan lebih encer. Kalau misalkan kalian nggak manasin dulu mesinnya, langsung dibawa jalan ataupun digeber-geber, itu nanti part-part yang ada di dalam mesin dia akan menjadi berat ya. Contohnya kayak bak kopling di sini kan ada gear-gear yang saling bersentuhan ya. Nanti dia kinerjanya jadi semakin berat gitu ya. Walaupun sebenarnya nggak kerasa sih sama kita ya. Yang paling penting lagi di bagian mesin ini itu kan banyak banget lubang-lubang jalur oli ya, supaya nanti oli ini bisa mengaliri ke bagian yang lainnya. Jadi supaya yang lainnya juga terlindungi gitu ya. Contohnya di Satria V ini nih, ada jalur oli buat ke head nih. Kalau misalkan kalian nggak manasin mesin motor, otomatis waktu dia masuk ke selang yang kecil-kecil ini ya, atau lubang-lubang kecil ini, dia bakal seret atau berat ya. Nah jadi dia nanti naiknya itu dia bakal lama. Jadi kalau misalkan kalian pakai langsung motornya, contohnya di FV ini, nanti dia noken asnya ini bakal lambat terima oli. Bahayanya apa? Nanti noken asnya dia jadi bisa baret ya, dan itu berpengaruh juga ke yang lainnya. Makanya oli itu dia harus dalam posisi panas ya, artinya di titik didih normalnya, supaya kinerja mesin itu juga bisa lebih optimal. Kalau misalkan kalian panasin mesinnya, otomatis kan oli jadi semakin encer ya. Jadi nanti part-part yang di dalam ini dia akan semakin enteng muternya ya. Terus juga dia bakal lebih cepat masuk ke lubang-lubang yang kecil ini. Jadi dia bakal lebih cepat supply oli ke bagian yang lainnya gitu. Jadi nggak ada keterlambatan. Jadi mesin tetap aman gitu ya. Jadi sampai sini kalian bisa paham ya kalau misalkan manasin motor itu penting. Untuk oli sendiri itu setiap negara itu beda-beda teman-teman ya. Contohnya di Indonesia itu yang iklimnya tropis ya, yang bisa dingin bisa panas gitu kan. Untuk di Indonesia sendiri itu kebanyakan motor pakai oli yang kodenya ini. Kalau kalian punya motor itu harus dipanasin dulu, minimal kalian panasin 2 menit lah ya. Kalau mau lebih optimal mungkin 5 menit itu udah cukup. Nah terus kalau misalkan ada yang nanya gimana kalau misalkan mesinnya itu udah di bore up ya, atau motor drag lah ya, itu kira-kira harus dipanasin apa enggak? Jadi itu tuh tetap wajib harus dipanasin teman-teman ya, karena olinya dia harus berada di titik didihnya ya, supaya dia bisa melumasi secara cepat ke bagian-bagian yang lainnya. Yang harus kalian perhatiin ya, untuk motor bore up itu kan semuanya udah di up ya, kayak piston kompresinya dibuat lebih padat gitu ya. Nah ini akan menyebabkan mesin itu lebih panas dari standarnya. Ini akan menyebabkan oli itu jadi overheat ya bahasanya. Oli itu juga dia punya batas titik didih panasnya. Kalau lebih dari itu dia akan jadi semakin encer ya, kinerjanya akan berkurang gitu. Jadi gini contohnya, misal oli itu melumasi dinding boring ya, karena kondisi mesin yang sudah bore up ya, kondisi suhu panas, maka oli itu ketika dia nempel di boring akan cepat mengering ya, dan hasilnya nanti piston ini dia terindikasi bakal kekurangan pelumas ya, kekurangan oli, dan nantinya ini bakal ngebuat boringan itu jadi baret ya kan. Terus ringnya kena, pistonnya juga jadi baret gitu ya, dan hasilnya motornya ngebul. Dan yang lebih parah bisa bikin piston itu gancet ya, atau ngejim. Kebanyakan mekanik-mekanik motor itu ngakalinnya dengan cara nambahin oil cooler ya. Tugas dari oil cooler ini dia supaya oli mesin itu tetap di ambang batasnya ya, jadi tetap normal gitu meskipun dalam keadaan suhu mesin yang panas. Mungkin kalian juga pernah lihat ya, entah itu di sosial media, ada yang motor yang tadinya nggak pakai oil cooler
karena dia emang udah dibuat drag, akhirnya dipasang ya. Tujuannya supaya oli itu tidak terlalu panas gitu ya. So, misalkan ada yang nanya bisa nggak diganti pakai oli yang lebih kental gitu ya. Kalau menurut gua, kalau untuk di motor drag diganti dengan oli yang kental itu tetap nggak efisien ya kalau menurut gua, karena nanti bakal menyebabkan transfernya itu jadi semakin berat ya. Karena kan di motor di Indonesia itu kan kebanyakan sih lubang-lubangnya ya, kayak lubang transfer oli Satria V ini kan tuh kecil-kecil ya. Dan memang kebanyakan juga mereka pakai oli mesin yang kodenya yang kayak begini gitu kan, karena memang udah standarisasinya. Jadi bagusnya diakalin dengan cara bikin oil cooler gitu ya, dan itu menurut gue lebih efisien ketimbang ganti oli yang lebih kental. Oke, mungkin segini aja dari gue. Semoga video gue ini bermanfaat buat kalian semua. Buat kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe ya, like dan komen di bawah, dan bunyikan loncengnya. I feel so unknown, misunderstood, alone, miles away from coast.